4 provinsi. Nah, di kekurangannya di KTA dan di PAC gitu. Datanya ada di flashdisk. Ini yang tidak dibuka sama KPU. Karena apa? Kata Bawaslu, KPU melarang orang masuk pakai HP. Jadi kita nggak boleh mendokumentasikan. Termasuk KPU tidak Bawaslu tidak boleh mengeluarkan surat atau handphone. Alasan untuk rekaman atau sifatnya rahasia gitu. Jadi bagaimana Bawaslu bisa melakukan? Saya pikir Bawaslu sakit hati terhadap KPU karena diperlakukan KPU itu seperti orang-orang biasa di karpet merahnya KPU. Ternyata memang biasa banget. Artinya dia tetap melakukan orang-orang yang membiasakan dia sebagai orang biasa. Padahal dengan anggaran 90 triliun itu nggak boleh membawa HP, nggak boleh mendokumentasikan proses apabila terjadi kecurangan-kecurangan itu hanya 15 menit. Nah, jadi menurut saya awalnya saya berharap Bawaslu menjadi lembaga awas lu buat KPU. Ternyata dia justru jadi was-was terhadap KPU gitu. Takut sama KPU. Jadi saya mengusulkan nanti itu nggak perlu lagi ada Bawaslu. Kalau perlu antar partai saling mengawasi aja gitu. Misalnya saya siapkan 10 orang, 40 orang saksi untuk mengecek sipolnya partai-partai lain, dan partai-partai lain silakan ngecek juga saya punya kalau saya nggak lengkap. Hancur-hancuran aja. Kalau perlu gagal semua, nggak usah ada pemilu, biarin aja seperti yang mereka ingatkan. Yang penting fair kan, daripada terkesan jujur tapi tidak jujur gitu. Jadi kesannya jujur, terstruktur, tapi ternyata di dalamnya berantakan gitu ya? Iya. Buktinya sampai sekarang malu dong. Ternyata partai-partai yang diloloskan oleh KPU 23 masih diberikan kesempatan 1 bulan lagi gitu. Kalau saya 2 minggu aja beri kesempatan selesai itu. Itu harapan kami yang kita anggap hak konstitusional kami itu terhalangi oleh yang namanya KPU dan Bawaslu. Ya. Kalau tadi kata ini sempat ke Bareskrim tadi dan sedang di teman-teman ini lagi proses. Teman-teman lagi proses ya. Untuk mengajukannya itu berkas-berkasnya itu dan lain-lainnya untuk mengajukan ke Bareskrim itu. Pokoknya ketika mereka mengajukan satu sistem yang namanya sipol, ini kan harusnya sempurna dong. Karena argumen sempurna. Ketika kita melihat kecolongan bahwa di antara kami ini ada nama kami masuk di sipol sana gitu. Kita minta audit gitu. Ini kan tidak menghitung 1 sampai 3.000 aja, coba kalian hitung. 1 2 3 4 5 sampai 3.000 lama. Kali 40 kali 200 atau 300.000 gitu. Sekian juta gitu. Kan nggak mungkin, nggak semudah itu gitu. Makanya saya ragu, bisa-bisa ada dari partai politik yang sudah tampil di parlemen saat ini belum tentu bisa lolos administrasi. Kalau begitu caranya gitu. Harusnya kan cukup aja, nggak usah dipersulit, namanya demokrasi. Rakyat yang sulit, bukan partai yang dibuat sulit gitu. Oke? Untuk ke Bareskrimnya itu diprosesnya berapa lama? Belum tahu, ini baru tahap laporan-laporannya ada, termasuk beberapa pernyataan yang kita anggap ya nanti kita kan supaya jangan salah ngomong. Takutnya kita ngomong pasalnya berubah tiba-tiba jadi laporan balik buat kita. Yang jelas upaya untuk melaporkan KPU ke polisi sudah berjalan gitu. Ini tadi abang tadi sempat optimistis sampai 500-an hari agar dapat masuk ke pemilu 2024 nih ya. Jika pahit-pahitnya ini ya, semoga aja. Salah satu yang agenda kita ini gimana agar apa yang harus Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Perpu baru untuk melegitimasi partai-partai politik yang sudah lolos dan memiliki ini untuk ikut dalam pemilu ini. Kalau 40 belum terlalu banyak kok. Dan yang rugi itu bukan KPU. Kalau kami misalnya dijadikan peserta, tiba-tiba nanti nggak lolos 4%. Kemudian buang-buang biaya. Yang rugi kan bukan negara. Negara tidak punya andil dalam penyertaan modal dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang, yang ingin berjuang mengisi demokrasi Indonesia saat ini. Berarti untuk mengajukan itu, cara mengajukan perpu ke presiden itu berarti prosesnya juga panjang. Ya, salah satu kita minta perjumpaan dengan presiden. Jumpa dengan ketua DPD, dan nantilah bicara-bicara mereka di lembaga tinggi negara nanti. Ini kan merupakan satu iklan perjuangan gitu. Soalnya kalau saya demo di istana bersama dengan jutaan pendukung partai kami, nanti dibilang cara-cara anarkis. Ya kita bicara cara-cara yang
yang lebih cool gitu. Ya, ibaratnya mau cantik gitu ya Bang. Oke ya, Ya, gantian lagi. terima kasih Bang. Siap, makasih Bang Ya, Farhat. terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.